kemarin motor gua berbet, berat, digas ngempos berdasarkan obrolan sebelumnya itu ciri-cirinya error 12 tuh. Dan ternyata benar. Dari WB12 biasanya ada pengecekan lagi atau langsung ganti spoolnya. Kalau dari indikasi sebelumnya kan udah jelas tuh waktu pasang TKP terakhir rumah gua itu udah kelihatan soketnya gosong, ya kan? Terus gua udah informasi ke lu nih bakalan kena kode 12 nih ke depannya. Nah ya itu, gua bilang ciri-cirinya berbet, motor berat, digas ngempos gitu. Jadi yang kemarin lu sounding ke gua WA yang lu ceritain tuh berbet, berat gitu kan, nggak perlu ada pengecekan lagi, udah pasti spoolnya yang kena gitu. Oke. Nah, kemarin kenapa nggak langsung diganti spoolnya? Apa karena nggak ready barangnya atau gimana tuh? Sebenarnya yang bukannya nggak ready sih, pengen ngerjain seseorang gitu. Jadi kan udah banyak nih yang ngerasain kode 12. Jadi biar lu ngerasain juga rasanya gimana kena kode 12. Kalau langsung ganti kan lu belum tahu rasanya gimana. Oke, pernah nggak udah diganti spool tapi tetap error 12-nya nongol? Pernah. Apa aja penyebabnya tuh error 12? Indikasinya jadi ada juga nih udah ganti spool, nih usernya nggak jujur. Pas gua udah pasang spool ternyata masih kode 12, ternyata olinya kosong, ya kan? Nah itu harus turun mesin. Nah ada juga sebelum gue ganti spool gue lihat nih sambungannya nih, ternyata dia sambungan kabelnya udah sambung langsung gitu kan. Terus gue ganti spool lah, ternyata masih error 12, ya berarti indikasinya ECU-nya rusak. Oke, bedanya spool bypass nih dari WB12 sama spool Yamaha apaan tuh? Bedanya spool bypass lebih panjang dari spool Yamaha. Terus spool bypass tuh tanpa soket, kalau spool Yamaha pakai soket di ECU-nya gitu. Nah, ini banyak yang disambung kabel Ya. Nah, error 12-nya solve tuh. Apa nggak perlu ganti spool kalau udah kayak gitu? Nggak solve, itu buat segelintiran penilaian orang masing-masing sih. Tapi itu sih sebenarnya buat sementara aja om. Nggak bisa dibilang solve, wah aman nih habis sambung langsung aman. Itu kan namanya ngakalin, bukan memperbaiki, bukan menyelesaikan masalah. Kalau itu ngakalin, kayak orang sakit gigi minum obat dulu nih, nggak giginya nggak langsung dicabut kalau bolong kan gitu kan biasanya kan. Kalau ternyata spoolnya udah dipasang di motor lain nih, yang motor kita misalnya error 12. Nah, terus motor lain nih ternyata bisa hidup nih, gitu. Itu apa ada error dari sektor lain tuh kalau kayak gitu tuh? Ada, entah dari jalur kabel body, yang paling fatal sih jalur ECU, bisa jadi ECU-nya kena. Gitu. Kalau ECU rusak bisa dibenerin apa harus diganti? Bisa nggak ECU ori diganti sama ECU racing? Kalau ganti ECU racing nggak bisa karena dia nggak stand alone. Kudu numpang dulu di ECU ori, ECU racing. Jadi emang nggak bisa. Mau ngarah murah sebenarnya kan orang ngarah murah, gua ganti ECU racing aja nih biar bisa nih. Padahal tetap aja nggak bisa kan, otaknya di ECU utamanya, ECU ori. Di WB12 bisa nggak repair ECU? Bisa, titip repair namanya. Berapa lama biasanya kalau untuk perbaikan ECU di WB12? Ya sekitar sebulanan lah. Kalau harga spool bypass di WB12 berapa ya? Terus bisa sekalian dipasangin apa enggak nih? Kalau harga spool variatif, bukan variatif, ada dua transaksi nih, tukar tambah atau beli. Nah kalau beli itu biasanya gue kasih bandrol 1 juta. Kalau tukar tambah itu gue kasih bandrol 750.000. Nah, kalau yang mau sekalian dipasangin itu bisa daerah mana aja? Jabotabek bisa, pokoknya all Jabotabek bisa, tapi kena cas biaya perjalanan aja. Kalau misalnya yang di luar kota gimana tuh? Misalnya pakai spool WB12, kira-kira mekanik di luar tuh ngerti nggak buat pasangnya? Atau nanti dikasih panduan? Pasti ngerti itu dia tinggal colok-colok aja kok dia ECU, nggak perlu, nggak susah gitu, gampang.
Oke, tadi kan gua lihat juga soketnya kebuka tuh, yang lama. Itu perlu dibungkus nggak? Nggak perlu, karena nggak ada arus. Itu nol, arusnya nggak ada. Nah, buat biasanya kan karena ini custom ya barangnya, bisa dibilang mungkin mekanik di luar agak-agak ngeri nih, underestimate Iya. atau nggak mau ambil resiko. Iya betul. Ya nggak ngerti kan, maksudnya nih takutnya nanti ada rusak lain. Itu saran dari lo gimana tuh? Nggak perlu pusing sih, kan ada garansi setahun. Gitu. Jadi kalau ada rusak, tinggal kirim sepulnya, ntar gue kirim lagi sepulnya yang normal. Tapi sih selama ini nggak ada yang sepul yang rusak. Yang gua jual, yang gua pasang itu nggak ada yang rusak, nggak ada yang balik ke gua gitu. Dan nggak bakal menyebabkan komponen lain juga rusak kan? Enggak. Komponen lain rusak tuh bukan dari sepul sebenarnya. Salah. Dari Salah. cara dia penanganannya aja sebenarnya. Tips buat user Maxi nih gimana tuh? Kalau tips sebenarnya simple, dari dulu gua saranin, gua koar-koar gitu kan. Bersihin sepul itu per 3 bulan sekali. Mananya dibongkar, sepul tuh banyak debu-debu apa atau ada kebocoran di seal magnet, itu harus dibersihin per 3 bulan sekali, atau hitungan kilometer per 10.000 lah. 10.000. Oke. Bersihinnya pakai apa? Kontak cleaner atau ada khusus? Apaan aja sih, bebas, mau itu bensin kayak, mau itu water cleaner kayak, mau itu air sabun kayak, yang penting bersih dari debu sama oli.